Jadi buat kawan-kawan sekali lagi ya, aduh gue diliatin nih kan motor ninja ini kan, wah gila motor ninja ini kan, gila ninja apa ini kan? Ini kok ninja kenapa tadi di belakang nih? Waduh, ini motor opo iki lagi guys, ninja iki loh. Ini motor ninja kok, motor warna putih loh, motor ninja iki kan, wah gila ninja ya kan. Tolong. Gua sama ampun sama orang-orang kayak gini ya. Astaga. Orang tuh lampu merah masih aja ngelabas. Di pikirannya tuh apa sih gitu ya? Nyawa itu kayak nggak ada rasanya lagi kayaknya. Nyawanya ada 6 kali ya. Beli sepaket. Aduh. Halo guys, welcome back to Bloriski tentunya. Dan kali ini kita riding lagi bersama si Emon tentunya. Salah satu moge dengan kualitas terbaik ya kan. Aduh, ada orang kerja lagi. Maaf ya, ntar kerja bentar. Buat kawan-kawan yang nyari tank grip, sekali lagi gue ingetin ya, ini harganya 150 ribuan aja. Langsung aja cek di Tokopedia-nya Hayaides, atau kalian bisa follow Instagramnya Hayaides ya kan kawan. Kalau misalkan kalian mencari hand grip juga, ini nggak kalah sama si no itu ya. Jangan mau kemakan marketing cuy ya kan. Jangan mau kecuan lu ya kan, ada dicuanin lu ya kan, ada harganya mah murah sebenarnya, cuma dicuanin lu ya kan. Nah, ini namanya hand grip Storm dari Hayaides. Ini harganya 150 ribuan. Ini soft sama kayak si no itu kan kawan ya. Dan ini juga kuat banget cengkramannya karena karet guys ya. Jadi enak banget pokoknya buat berkendara ya, jadi nggak bikin tangan kita itu sakit karena bahannya soft ya kan, udah nyaman, cengkramannya kuat lagi, asik ya kan. Ada ya, pokoknya kawan-kawan kalau tertarik kalian bisa langsung cek di Tokopedia-nya ya, linknya ada di deskripsi. Kalau misalnya kalian tertarik juga follow Instagramnya Hayaides, oke? Nah buat kawan-kawan yang mau cari pengkilap motor yang mungkin mau detailing tapi mahal banget, beli bahannya aja guys ya. Nah bahan ini ada di Artufart. Nah kalian bisa langsung follow Instagramnya, atau kalian bisa cek link di Tokopedia-nya langsung, linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, kali ini kita riding seperti biasa ya, nikmati hari di pagi hari yang sangat luar biasa ini, tentunya di kota Jakarta yang sangat penuh dengan kompleksitas. Apa itu? Penuh dengan kompleksitas, apa ya? Kompleksitas, kompleks atau lo yang penuh dengan kompleks permasalahan hidup ya kan. Ada, let's go. Breman, and it's not now. Let's go. Wah, gila di konde kawan suaranya. Gila di konde. Emang suara 4 silinder inline emang nggak pernah bohong guys. Enak banget suaranya. Let's go, let's go. Wah, gila di konde. Wah, enak banget Max suaranya lagi. Ada truk, ada tayo. Wah. Buat kawan-kawan sekali lagi ya, buat kawan saya ingetin ya, pokoknya kalau misalkan kalian ya bilang bang ya kan, moge jangan dijual dong ya kan. Gue juga nggak tahu nih Mac ya kan, gue lagi bingung Mac ya kan. Menurut kalian dijual nggak ya? Kayak males gitu. Jujur sih, gue kayak lagi berada di titik jenuh aja kalau mau riding gitu, nggak tahu kenapa ya. Ya bayangin pak, dari 2016 pak ya kan, konten terus pak, wah gila ya kan, berbok ya kan. Ada waktunya lu kayak istirahat dulu gitu loh, kayak lu mending capek gitu loh. Hah, tahu gak sih rasanya gimana capek pak, capek banget 2016 pak, lu bayangin ngoceh mulu pak. Emon, suaranya Mon. Wah gila di konde ya. Ya kan, gue tuh masih sempet apa ya, masih sempat berpikir lalu hijau go, sebelum merah ya kan, geber dulu Mon, Assalamualaikum. Woi gila. Gue tuh kepikiran apa ya, kayak males gitu loh lah. Tadi katanya ke kiri terus ke kanan, gimana sih ngap? Gue gimana ya, gue sedikit curhat dulu ya. Gue sebenarnya berat buat ngelepas motor ini gitu loh, karena jujurnya motor yang gue beli pakai uang gue sendiri dan cukup capek lah gue ngebeli motor ini gitu loh.
penuh dengan rasa perjuangan yang sangat luar biasa mantapnya gitu. Tapi kadang-kadang gimana ya, gue tuh ada hal yang nggak bisa gue bicarain sih sebenarnya. Tapi ya ini yang ngebuat gue tuh males banget. Males banget ya motor ini bener ya. Tapi ya udahlah gitu loh. Nanti lah ada momen dimana suatu saat gue bakal cerita lah apa yang terjadi ya. Dan intinya sih yang sekarang gue bisa obrolin adalah gue lagi di masa dimana kayak capek gitu, kayak udah 2016 pak, bayangin pak, konten kagak ada habisnya pak konten pak. Aduh, ini kamera tolol ini arahnya ke dashboard ya. Ya Allah, goblok. Nah, dah gini lah aman lu ya. Ya udahlah. Ini gue diikutin nih. Nggak ada kan? Jadi buat kawan-kawan nih, gue lagi ada di masa dimana kayak gue lagi capek motoran sih ini ya. Kayak momen tuh dimana kayak minimal tuh kayak udah istirahat dulu deh gitu, kayak pengen sebenarnya kayak istirahat dulu gitu. Tapi ya sekali lagi penonton gue pada sukanya di motor gitu loh. Tapi ya gimana ya, karena serba salah juga ya. Ya udahlah, gue nikmatin hidup aja lah. Jadi buat kawan-kawan sekali lagi ya kan, dari 2016 saya berbicara ngoceh ya, riding ya, dari motor yang kecil, motor yang sedang, sampai motor yang sekarang. Perjalanan hidup yang sangat luar biasa panjangnya sekali, sampai kadang-kadang itu videonya sampai 600 video lebih pak ya kan. Itu kalau udah sinetron wah gila, udah kayaknya di mama sama di om-om itu udah melekat itu sinetron. Jadi buat kawan-kawan sekali lagi ya, aduh gue diliatin nih kan motor ninja ini kan, wah gila motor ninja ini kan, gila ninja apa ini ya kan. Ini kok ninja kenapa tadi di belakang nih, waduh ini motor opo gile lagi gitu ninja gitu loh. Ini motor ninja kok, motor warna putih gitu, motor ninja gitu kan, gila ninja ya kan. Mau ada logo Honda, logo Yamaha, tetap ninja ya guys ya, tetap gitu. Let's go nah, let's go. Ayo pak, misi pak. Assalamualaikum. Gimana ya, gue mau cerita ke orang ya. Sebenernya gue tuh mau ada yang gue bilang tapi nggak enak lah sebenarnya. Gue nggak mau matiin rezeki orang lainnya. Gue tuh lebih kepada kayak wajar nggak sih bro kalau lu ada momen dimana lu kayak bosen gitu lo riding gitu loh dari 2016 ya. Kayak wajar nggak sih kalau orang yang kerja dari 2016 kayak gini ngoceh di jalanan mulu ya kan, sampai dia kebeli apa yang dia inginkan lah gitu loh. Kayak kadang-kadang tuh gimana ya. Wajar gak sih kalau capek gitu, jenuh gitu misalnya. Wajar nggak? Dan kadang-kadang gue juga serba salah sih sama apa ya, sama subscriber ini gitu loh ya kan. Dikasih konten bermutu ya kagak ada yang nonton, dikasih konten nggak bermutu ya banyak yang menghujat, dikasih konten yang apa ya, yang agak mesum dinilainya jelek. Kadang-kadang tuh serba salah gitu loh kita sebagai konten kreator ya. Pengen buktiin aja gitu gue bisa naik dengan konten yang baik gitu. Walaupun memang agak susah banget di Indonesia, gue jujur susah banget di Indonesia itu buat konten yang sangat apa ya, sangat bermutu lah ibaratnya. Susah banget beneran dah. Lu di Indonesia buat konten yang bermutu, insya Allah nggak akan laku sih. Aduh, tapi ya gue berusaha lah. Soalnya masih ada orang di luar sana yang berhasil sih buat konten bermutu, tapi dia punya masanya sendiri dan dia punya mangsanya sendiri gitu. Wah, Harley Mac. Wah, gila. Gila, gue di belakang Harley, Pak. Gila, coy. Gue di belakang Harley, cuy. Tolong. Gua sama ampun sama orang-orang kayak gitu ya. Astaga.
Udah lampu merah masih aja ngelabas. Di pikirannya tuh apa sih gitu ya? Nyawa itu kayak nggak ada rasanya lagi kayaknya. Nyawanya ada 6 kali ya. Beli sepaket. Aduh. Ih, mobil apa nih? Mobil apa nih? Wow, ada sapunya. Sumpah ini mobil apa ya? Gue baru lihat. Nyamain HP. Ya Allah, makanya beli dudukan gue itu dong, dudukan HP ya kan? Ya pakai Google Map enak, kan kagak megang tangan. Kayak gitu bahaya Pak, ya kan ada teknologi yang namanya dudukan HP Pak. Nih kayak saya nih thank you. Tuh, ya kan beli Pak di Shopee banyak, cuma 20 ribuan. Aduh. Uts. Ayo silakan kasih mama jalan pemirsa. Enggak? Jalan? Iya, sendalnya lepas pemirsa. Iya, baru jalan pemirsa ya. Ngabisin satu jalur. Mari Bang. Oke guys, sekarang Bro Rizky udah nyampe rumah kopi. Nah, jadi ada kembaran warna merah nih si namanya Red Emon. Nah, ini saya F Daily Vlog ya. Halo Bro. Ada, jadi lagi pakainya si motor hobi motorsport nih. Minjem kayak yang Bro Rizky dulu ya. Minjem. Jadi buat asik bener, gue suka konten kayak gitu. Sama kayak prinsip gue, kalau bisa minjem kenapa beli ya kan. Tapi nggak apa-apa, muter duit dulu ya kan. Siapa tahu nanti bisa kebeli ya kan. Kayak Bro Rizky ya zaman dulu kan minjem awal beli. Nah ini kawan-kawan ini CBR 600. Jadi gue bakal review sebentar. Hey bro, what's up bro? Jadi buat kawan-kawan, ini gue kasih tahu ya, buat kawan-kawan yang mau cari moge, pengen cari yang ibaratnya harganya di bawah underrated dan posisinya nyaman, gue saranin tuh CBR 600 cuy. Kenapa? Ini motor sungguh nyaman untuk kelas 600 cc cuy. Lo kalau misalkan cari pangsa motor sport lain dengan harga yang sangat murah, itu susah banget dapatnya. Tapi kalau untuk CBR 600 itu masih harga sekitar 190 sampai 215 untuk tahun sekarang ya. Dulu waktu tahun 2012, bukan 2012, 2015-an, ini motor masih harga 160 sampai 150. Dan sekarang di tahun 2020 motor ini udah menyentuh harga 200 jutaan cuy, 190 sampai 200 jutaan. Jadi lo kalau beli moge itu sebenarnya kayak lo beli barang invest cuy, yang suatu saat harganya bakal naik. Makanya orang-orang kalau misalkan pengen nyari barang invest, mereka usaha moge atau mereka nyari moge yang rare. Jadi untuk dijual ke depannya harganya makin naik. Nah gitu. Jadi untuk CBR 600 ini posisinya sangat nyaman. Jadi nggak kayak motor-motor lain yang 600 cc seperti R6, JTEC6R itu bakal panas dan bakal sedikit pegel ya. Kalau naik CBR 600 ini lumayan sangat nyaman sih cuy. Gue udah bertahun-tahun nyobain motor yang ibaratnya 600 cc. Paling enak CBR 600 sih cuy. Makanya gue beli CBR 600 ini, asik. Nah ini sekarang ketemuan kembarnya ya. Ketemuan sama kembarannya ya, si Red Emon gue nyebutnya nih. Ya beginilah kawan-kawan ya, CBR 600 ya. Ini motor cukup rare di Indonesia. Mereka ini CBR 600 ini adalah motor yang biasanya importir umum cuy. Jadi dibawa dari luar negeri, dibuatin surat-suratnya di Indonesia gitu. Jadi banyak yang no paper dan nggak sedikit juga yang full paper ya. Jadi ya kalau mau cari CBR 600 mending jangan nanggung, mending yang full papernya, karena harga no paper sama full papernya itu beda tipis cuy. Jadi mending lo nambahin sedikit buat beli yang full paper, karena harganya ya 180 sampai 215-an untuk tahun sekarang. Dan no papernya sendiri harganya ya di bawah itulah ya. Ya harganya agak menceng ya. Nah jadi gitu guys ya, untuk review sedikit CBR 600. Jadi buat kawan-kawan nih gue kasih tahu, buat kalian yang mau mungkin cari CBR 600 langsung hubungin si hobi motorsport nih ya. Ini motornya dijual nih. Jual, bukan punya gue ya, minjem ya, nggak apa-apa bro, minjem dulu ya. Ntar suatu saat kebeli, amin. Yo, nah buat kawan-kawan, buat yang nyari CBR 600, ini bisa langsung datang ke hobi motorsport nih. Biar sama kayak Emon. Kita coba, Bedeh gantengnya. Warna bajunya udah sama lagi. Oke. Ya. Nosnya nggak ada, nosnya.
mana sih? Mencetnya Lagi mana? gua copot Oh, losnya. lagi dicopot. Iya, gara-gara kemarin bensinnya habis, Pak. Malum diisi 10.000 doang. Oke, jadi gitu aja. Nanti buat kawan-kawan yang mau cari CBR 600 ini termasuk langka dan ini full paper ya. Jadi bisa langsung cek di Hobi Motorsport nih. Lumayan bagus unitnya. Mantap. Aji gila konde.